mana model pembelajaran kuantum adalah menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa dengan cara membuat suasana kelas lebih nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Anissa Rahmat, Putra Aji Mahardika, Wido Sumantri. Langkah yang kedua yaitu alami. Langkah alami memberikan pengalaman belajar secara umum yang bisa dipahami oleh semua siswa dan memunculkan rasa ingin tahu pada siswa untuk membangun pengetahuan dengan menjelajahi informasi terkait pembelajaran. Baik anak-anak, materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sebelum Bapak ke materinya, ada yang tahu nggak apa aja sih kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia? Silakan angkat tangan bagi yang bisa. Silakan Zaidan. Contoh kerajaan Hindu-Buddha ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri, Mataram kuno, terus kerajaan Kutai. Itu aja Pak. Baik, berikan tepuk tangan buat Zaidan. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materinya tentang sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi. Ajaran Hindu yang berkembang pada saat itu di Nusantara disebut dengan ajaran Wisnawama, yaitu suatu ajaran yang ditemukan oleh Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Kota Kapur, situs Cibuaya, situs Karawang, dan situs Mulawarakarman. Langkah yang ketiga yaitu namai. Penamaan dalam hal tersebut berarti mengajarkan konsep serta melatih keterampilan dalam berpikir dan strategi belajar siswa. Langkah ini bisa dilakukan dengan guru mengajak siswa untuk menuliskan informasi yang mereka dapat dari pengalaman belajar yang sudah dilalui. Baik anak-anak, supaya belajar kita lebih menyenangkan dan lebih menarik lagi, Bapak di sini ada suatu permainan, yaitu permainan monopoli cerdas. Nah, di sini permainan dari monopoli cerdas ini bertujuan untuk mengasah kita supaya kerajaan Hindu-Buddha kita ini semakin wawasannya semakin luas. Nah, baik, bisa dilihat anak-anak, di sini ada banyak kerajaan tentang kerajaan Majapahit. Ada kerajaan Kalingga, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada kartu pertanyaan. Nah, tujuan dari kartu pertanyaan ini bertujuan untuk ketika nanti kalian mendapatkan kartu pertanyaan, kalian harus bisa menjawab pertanyaan seputar tentang kerajaan Hindu-Buddha ini. Dan ada juga di sini kartu perintah. Nah, kartu perintah ini sesuai dengan peraturannya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh kartu perintah ini. Selain itu juga, nih, uang di sini sedikit berbeda dengan monopoli pada biasanya, yaitu di sini disebut dengan uang gobok, yaitu uang pada kerajaan Majapahit. Bisa dimengerti? Baik, kita langsung saja ke permainannya. Sebenarnya permainannya itu sama saja seperti pada permainan monopoli pada biasanya. Yang membedakan ini tentang kerajaan Majapahit ini. Oke, Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompoknya terdiri dari 2 orang. Silakan kalian memilih kelompoknya sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Langkah selanjutnya yaitu demonstrasikan. Guru dapat mengaitkan pengalaman siswa dan pengetahuan baru. Dengan langkah ini, guru bisa menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan kemampuan yang mereka dapatkan dari pengalaman belajarnya. Hal tersebut bisa menunjukkan seberapa besar siswa dapat memahami pembelajaran yang sudah dilaluinya. Baik, untuk kelompok pertama yaitu Wido dan Putra Aji untuk memainkan permainan monopoli
mengajak siswa untuk mengulang kembali materi yang dipelajari agar siswa merasa tahu bahwa mereka mengetahui pembelajaran. Langkah ini juga dapat dilakukan untuk memperkuat daya ingat siswa dan mengevaluasi seperti mengadakan ulangan atau perayaan post-test. Baik, anak-anak, permainan tadi sudah dimainkan oleh kita semua. Sekarang apa sih yang bisa diambil dari permainan monopoli tadi tentang kerajaan Hindu-Buddha? Bapak panggil ya absen nomor 12 Putra Haji untuk maju ke depan. Silakan Putra Haji, apa sih yang kamu ambil gitu dari permainan monopoli tadi? Baik Pak, jadi dari permainan monopoli yang sudah saya mainkan tadi, saya bisa mengerti gitu bahwa mengerti mengenai materi teori masuknya di Buddha ke Indonesia itu ada 5 teori seperti teori Ksatria, Brahmana, Sudra, Waisya, dan arus balik. Nah, di mana teori Ksatria itu dibawakan oleh para prajurit gitu, terus atau Ksatria. Yang kedua teori Waisya itu dibawakan oleh para pedagang yang di India gitu. Terus yang ketiga itu teori Brahmana, itu yang dibawakan oleh para kaum Brahmana atau tokoh-tokoh agama. Terus yang keempat itu teori Sudra, yang teori Sudra yang dibawakan oleh para orang-orang yang pekerja keras atau buruh gitu. Yang kelima itu teori arus balik, yaitu teori bahwa orang Indonesia itu belajar agama Hindu-Buddha ke India lalu balik lagi ke Indonesia untuk mengembangkan agama yang dipelajari. Bahwa dan teori arus balik itu juga lebih menyangga pada teori kesatria. Oke, baik, berikan tepuk tangan bagi baik anak-anak, pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sekarang Bapak akan sedikit mengulas tentang materi yang telah Bapak sampaikan tadi tentang kerajaan Hindu-Buddha. Masuknya Hindu-Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis, baik di bidang pelayaran dan juga di bidang perdagangan. Candi Hindu-Buddha adalah bentuk dari akulturasi budaya antara India dan masyarakat lokal. Selain itu juga banyaknya teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Haji, seperti ada teori Waisa, teori Ksatria, teori Brahma, teori Sudra, dan juga teori arus balik. Langkah yang terakhir yaitu rayakan. Pada langkah ini dilakukan pada saat penutup pembelajaran dengan selebrasi dan perayaan. Hal ini sebagai apresiasi kepada siswa atas partisipasi ketekunan usaha dan perolehan pengetahuan dan keterampilan yang lebih. 3. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini, cukup menarik dan juga sangat interaktif. Kalian bisa menjawab, bermain, dan juga menjelaskan ke depan seperti tadi yang diberikan Putra Haji. Bapak harap ke depannya pembelajaran ini menjadi lebih aktif lagi dan juga lebih interaktif supaya pembelajaran ini tidak membosankan dan tidak jenuh saat di kelas. Oke, berikan tepuk tangan buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.